Di video kali ini kita akan membuat UI design dengan style glassmorphism seperti ini. Saya akan menjelaskan apa itu glassmorphism dan bagaimana cara membuatnya. Tapi sebelumnya, intro dulu. Upgrade online branding kamu, upgrade sekarang dengan memiliki produk Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah salah satu penyedia layanan domain dan hosting terbaik di Indonesia. Website kamu jadi lebih cepat dibuka, keamanan terjamin, harga relatif terjangkau, dan tim support tersedia 24 jam. Saya percaya dengan Niaga Hoster karena saya sendiri menggunakannya untuk website pribadi saya, kukohaldi.com. Beli hosting di Niaga Hoster sekarang dan dapatkan diskon hingga 75% serta gratis domain dan SSL. Jangan lupa gunakan juga kode kupon kukohaldi untuk mendapatkan diskon tambahan sebesar 10% dan bonus aset file Adobe XD dan Figma dari desain yang pernah saya buat. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kuko Aldianto, seorang UI UX designer dari dusweb.com. Nah, di video kali ini kita akan bersama-sama membuat UI design dengan glassmorphism style. Nah, apa itu glassmorphism dan bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita ke Figma. Di sini sudah saya buka. Di sini saya menggunakan software Figma. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Figma, Figma adalah software yang digunakan untuk membuat UI UX design. Sudah pernah saya buatkan tutorialnya dari dasar di video di atas sana, nanti kalian klik saja, oke? Kita kembali ke Figma. Jadi apa itu glassmorphism? Glassmorphism adalah salah satu tren UI design yang muncul di akhir tahun 2020 kemarin. Tren ini mulai muncul lagi karena adanya macOS Big Sur yang baru keluar juga. Nah, glassmorphism ini adalah UI element yang dia memimik atau meniru tampilan dari kaca yang transparan. Jadi belakangnya itu nanti akan terlihat ngeblur seperti itu. Nah, di sini sebenarnya dulu digunakan awalnya itu di Windows Vista. Sudah pernah digunakan zaman dulu. Mungkin teman-teman yang zaman sekarang nggak tahu apa itu Windows Vista. Jadi sebelum Windows apa ya? Windows 10 ya, Windows 10, dulu ada Windows XP, lalu ada Windows Vista sebelumnya. Nah, di Windows Vista sudah pernah digunakan UI yang blur-blur seperti ini. Belakangnya akan terlihat blur seperti ini, karena yang elemen di depannya ini meniru karakteristik dari glass atau kaca yang transparan seperti itu. Nah, di akhir tahun 2020 kemarin, tren ini mulai dikeluarkan lagi oleh macOS yang updatean terbaru yaitu Big Sur seperti ini. Nah, bisa kalian lihat di sini di belakang sini ada lingkaran kuning. Di sini ditutupin elemen kaca, jadi dia seperti ngeblur seperti itu. Sama juga seperti di sini. Lalu seperti biasa, tren UI design seperti ini menjadi populer di Dribbble tentunya. Dan salah satu post Dribbble yang sangat bagus menurut saya, yang sangat cantik, ini adalah buatan dari Mas Gani dari Paper Pillar. Kalian juga pasti sudah tahu. Mas Gani ini juga tidak hanya membuat UI-nya saja, tapi beliau juga membuat tutorialnya bagaimana cara membuat elemen ini step by step di Instagramnya. Nanti kalian silakan cek Instagramnya Mas Gani di sini, Gani Pra. Oke, ini adalah UI desainnya, hasilnya. Dan kali ini kita akan membuat UI yang stylenya mirip seperti ini, namun dengan elemen dan purpose yang berbeda, tapi tetap menggunakan style yang sama. Oke, ya di sini sudah saya buatkan wireframe-nya sudah saya buatkan. Ini adalah aplikasi tentang saham. Jadi kita masuk ke saham Apple misalnya, nanti kita bisa lihat logonya Apple, lalu kita bisa lihat stok kita di sana. Portofolio kita di sana itu berapa, kemudian kenaikannya ini ada berapa, dan di sini ada grafik naik turunnya stok Apple seperti itu. Di sini ada tab untuk mengganti berapa per hari atau per bulan, per tahun atau semuanya. Nah, di sini saya tambahi S itu second. Sebenarnya di app yang asli itu nggak ada second karena terlalu cepat ya. Tapi di sini saya tambahi karena nanti bayangan saya, grafik ini ketika di tab ini diganti ke second, nanti akan bergerak seperti itu karena setiap detik grafiknya akan berjalan. Dan di sini terakhir ada tombol untuk
membeli stok Apple ini lagi. Nah, wireframe ini sudah saya upload. Kalian bisa download nanti PNG-nya di deskripsi di bawah. Oke, jadi kalian tidak mulai dari kanvas kosong, frame kosong. Kalian punya gambaran dan biar elemennya itu bisa tertata lebih rapi. Oke, silakan di download dulu bagi teman-teman yang pengen mengikuti tutorial ini di video deskripsi. Oke, selain wireframe saya juga sudah menyiapkan beberapa elemen. Di sini ada font yang kita gunakan namanya Inter. Ini font gratis dari Google Font. Dan sepertinya sudah default bawaan Figma, jadi tenang saja, kalian nggak perlu download font lagi. Dan warna-warnanya di sini sudah saya siapkan. Warna-warna ini saya ambil dari UI-nya Mas Gani tadi. Jadi memang saya tiru di sini, tapi kita menggunakan elemen yang berbeda, menggunakan app yang berbeda seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada logo Apple. Kalian bisa trace sendiri, kalian bisa download dari Flat Icon mungkin, atau kalian bisa search Apple logo vector atau SVG, dan pastikan itu vektor ya, karena ini nanti mau kita ganti-ganti warnanya seperti ini. Jangan pakai JPEG atau PNG karena nanti gak bisa diganti warnanya. Jadi pastikan ini formatnya adalah vektor atau .svg ya, kayak gitu ya. Oke, langsung kita mulai saja tutorialnya. Di sini akan saya taruh di kiri wireframe-nya. Kita buat awal, kita buat frame-nya. Di sini untuk buat frame kita pilih iPhone 11 Pro atau X di sini. Oke. Seperti ini. Lalu kita buat grid-nya dulu di sini, layout grid. Kita klik plus. Oke, kita ganti di sini column, kita pakai 4 saja, kita pakai center, kita pakai stretch, marginnya ini mungkin 20 itu margin itu ini, jarak antar paling kiri sampai ke sini. Oke, kita pakai 20 karena setahu saya memang untuk IAS itu aturannya 20. Lalu untuk gutter di sini mungkin kita pakai 24 saja. Ini nggak begitu perlu sih gutter ini. Untuk ini ya, untuk desain ini ya. Tapi kalau kalian pengen mendesain app yang beneran, silahkan baca HIG Human Interface Guideline-nya iOS atau material desainnya Google. Di sana lebih lengkap. Tapi untuk tutorial ini karena ini hanya simple saja, saya menggunakan grid seperti ini. Oke. Setelah layoutnya jadi, kita sembunyikan dulu, Ctrl Shift 4. Nanti tombol yang saya pencet akan keluar di sini, jadi kalian nggak perlu kebingungan saya mencet tombol apa, kan? Untuk backgroundnya kita pakai ini. Oke, bisa kalian lihat di sini kodenya, nanti bisa kalian tiru saja. Lalu kita buat backgroundnya dulu. Oke, untuk membuat background kita buat lingkaran saja seperti ini. Lalu seperti ini. Biar gampang kita buat ini ya, lingkaran yang sempurna saja. Lalu yang satu di sini. Oke. Kita beri warna. Yang ini warnanya pink mungkin. Yang di sini apa namanya? Ungu. Di sini pink lagi, di sini kuning. Oke. Lalu kita select semuanya. Kita beri efek namanya layer blur. Nah, seperti ini. Kita ganti ini sebesar 250. Nah, seperti ini. Nah, sudah kelihatan bagus ya. Tapi di sini kita mau kurangi yang kuning karena terlalu mencolok yang kuning. Mungkin seperti ini. 70. Oke, kita tata dulu sini. Kita besarkan mungkin ya. Oke, seperti ini. Biar lebih terlihat blurnya. Warnanya maksudnya. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, sudah. Kalau sudah, ini kita group. Lalu kita lock dulu. Ctrl Shift L.
Jadi di sini saya juga pakai Windows, jadi saya pakainya Ctrl Shift bukan Command. Jadi buat teman-teman yang pakai Mac silakan disesuaikan sendiri. Oke. Nah di sini lalu kita akan buat headernya, top navigasi. Kita keluarkan dulu gridnya untuk membuat yang ini. Kita pakai rectangle atau kita bisa pencet R. Kita ukurannya 48 aja, 48 sini. Oke. Tingginya saya samakan. Oke, untuk warnanya kita pakai putih. Lalu untuk radiusnya kita pakai mungkin 15 saja. Ya. Seperti ini. Lalu kita buat panahnya, kita buat manual saja. Ini ya, kita ganti 2 jadi lebih tebal. Lalu untuk ujungnya kita pakai round ya, seperti ini. Kita buat di tengah. Oke, untuk memunculkan efek glass morphism kita pakai warna putih biasa saja. Bentar, ini kita pakai warna putih biasa. Lalu untuk opacity untuk ini jangan kurangi yang layer, tapi kurangi fill-nya saja 20. Oke. Atau bisa 50 mungkin seperti ini. Lalu kita beri efek namanya background blur. Di sini kita tambahi 20. Oke, seperti ini. Ini masih terlalu tebal putihnya. Kita mungkin ganti jadi 25 seperti ini. Nah, lalu kita beri stroke. Stroke-nya ini warna putih juga. Lalu kita ganti linear. Nah, seperti ini. Setelah itu kita edit jadi pojok ke pojok seperti ini. Ya. Oke, sudah. Lalu untuk warnanya kita akan pakai warna ini. Warna ini ungu gelap ini akan jadi warna teks. Oke. Oke, sudah. Nah, sudah lumayan ya. Lumayan kelihatan. Ini akan saya copy ke kanan untuk huruf I-nya. Oke. Untuk huruf I kita pakai I-nya inter saja di sini. Ini terlalu besar, kita pakai 20 mungkin. Ya. Oke, seperti ini. Lalu kita beri ini nama halamannya dan nama stoknya AAPL. Ini saya nggak tahu AAPL itu beneran nama stoknya Apple nggak ya. Nanti yang tahu saham silahkan dicek. Dan alasan saya memakai app saham ini karena memang sekarang saham lagi ngetren, banyak yang sedang nge-share cuan-cuan dari saham. Jadi saya rasa cocok untuk saya keluarkan sekarang. Kita pakai 20 saja. Lalu kita ganti bold. Nah, seperti ini. Kita buat di tengah. Kalau ini berapa ya? Sama 20. Oke. Kita buat di tengah. Lalu yang ini kita pakai mungkin 14 saja atau 12. Kita pakai medium. Lalu untuk fill-nya kita kurangi 50% mungkin. apple.inc 30% mungkin ya, seperti ini saja. Kita pastikan di tengah-tengahnya ini. Oke, selanjutnya kita akan buat logo Apple. Di sini kita pakai O, lingkaran di sini kita taruh di tengah saja. Ukurannya berapa kita contek dari sini, 90. Oke, 90. Kita samakan saja posisinya. Nah, oke, kita warnai putih saja. Awalnya putih, sini putih. Oke, kalau sudah kita beri sedikit gradasi linear seperti ini. Yang bawah kita ganti 100%, lalu kita ganti sedikit dari sini. Oke, jadi nanti kayak ada efek
mantul dari bawah. Oke, seperti ini, sedikit saja ya. Lalu kita beri stroke warnanya putih dan kita ganti linear juga seperti ini. Oke, kalau sudah, kita tambahi efek bayangan karena ini seperti cahayanya itu dari sini, dari pojok atas ini ke bawah. Jadi cahaya putih ini selalu akan ada di pojok kiri atas dan bayangannya itu nanti ada di pojok kanan bawah. Seperti itu ya. Seperti ini. Sorry, ini saya geser saja. Mungkin 10, 10, 5. Oke. Untuk warnanya biar hitam saja dulu. Ini kita ganti 10, 5. Ini terlalu besar sepertinya. 5 saja. 5, 2. Oke. Oke, seperti ini. Sudah lumayan seperti 3 dimensi, ya kan? Kalau kita masukkan saja logo Apple-nya seperti ini. Oke, kita kecilkan. Ya, kita pastikan warnanya kita pakai warna ini. Lalu kita beri efek cahaya juga pakai linear. Di sini pojok. Yang pojok ini kita ganti 100%. Lalu kita agak kasih warna pink. Tapi pinknya juga kita adjust seperti ini. Oke, nah sudah seperti 3D, jadi cahaya dari sini ke sini. Kita lanjut ke tulisan ini, jumlah portofolio yang kita miliki. Kita drag saja di sini. Oh ya, kalau mau kalian duplicate itu kalian ini klik dulu elemennya, kalian tahan Alt dan kalian drag saja, nanti akan jadi 2 seperti ini. Kalau saya pakai Shift itu biar posisinya masih 1 garis. Nah, seperti ini. Kita pakai ini ukurannya berapa? 28. Oke. Kita ganti 1,880. 42. Oke, seperti ini. Lalu untuk yang persennya kita pakai mungkin 14. Ya, 14 saja seperti ini. 0,08%. Ya. Kita beri warna hijau. Oke, seperti ini. Lalu kita beri panah. Panah kita juga bikin sendiri saja. Ini kita pertebal, kita grup dulu, kita tebalkan 1,5 mungkin ya, seperti ini. Oke, kita warnai hijau juga ya, sudah jadi. Kita grup, kita buat di tengah. Oke, sudah jadi untuk elemen di atas ini. Nah, sekarang kita buat elemen grafiknya. Sebenarnya untuk grafik sudah pernah saya buatkan tutorialnya di video yang lalu. Kalian bisa cek untuk beberapa jenis grafik di sana saya sudah buatkan. Tapi untuk kali ini kita akan buat lagi sendiri dari awal. Oke. Pertama kita buat kotaknya dulu pakai R rectangle. Sini kita munculkan gridnya. Kita pastikan di tepi kiri dan kanan grid seperti ini. Lalu untuk tingginya saya akan samakan dengan ini. Berapa ini? Tingginya 197. Oke. Biar sama saja saya. 197. Oke, seperti ini. Kita beri radius 20. Lalu kita beri warna putih. Putihnya ini kita buat manual saja. Seperti ini. Putih. Oke. Lalu kita ganti opacity-nya jadi 20. Sekali lagi jangan pakai opacity yang ini kalau untuk background blur ini ya.
jangan pakai yang ini, tapi pakai yang fillnya yang diganti 20%. Oke, seperti ini, atau 25 mungkin ya, 25 lebih cocok saya kira. Lalu untuk efek kita beri background blurnya kita ganti 20. Oke, seperti ini sudah kelihatan glassnya, efek glassy-nya di belakang sudah lihat lebih blur. Oke, lalu kita tambahi stroke lagi, warna putih juga, linear, dan kita taruh pojok sini sampai pojok sini. Oke, nah sudah mirip ya. Nah sekarang kita buat grafiknya, kita pakai pen tool saja. Pertama saya mau bikin line biar nanti ada guide. Oke, ini asal saja sih sebenarnya, mungkin ini akan saya cepatkan karena teman-teman juga mungkin sudah tahu cara buatnya. Oke, jadi nanti kenapa saya buat garis, karena nanti pojok sini dengan pojok sini, ujung sini dan ujung kiri dan kanan akan saya pertemukan seperti ini kira-kira. Oke, ini agak aneh, akan saya perbaiki dulu. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu akan kita sambungkan kiri dan kanannya. Apakah ini nyambung? Nah, seperti ini. Nah, kenapa kita sambungkan? Karena nanti saya rencananya akan buat animasi berjalan, grafiknya berjalan. Jadi akan terlihat seamless seperti itu ya. Kita pertebal dulu mungkin jadi 3. Ini 3. Oke, coba saya cek dulu ya sini. Oke, ya benar. 3 sudah cocok. Lalu ini akan saya panjangkan lagi. Ternyata masih belum nyambung. Sorry. Ini akan saya hapus saja. Copy lagi. Oke. Nah, agak kurang nyambung nggak apa-apa lah. Nanti kalian bisa. Yang penting kalian tahu idenya ya kan. Kita duplikat lagi sampai 4 baris seperti ini. Ya, sudah. Oke, sudah. Kita group. Lalu di sini kalau sudah kita group, kita buat frame F, atau kalian bisa di sini frame. Di sini saja. Kita buat di tengahnya sini. Kita buat lebih tinggi lagi. Kita buat di tengahnya. Oke, di sini ada frame. Di sini bisa kalian lihat ada frame, tapi agak kelihatan karena memang nggak ada fill-nya. Kalau kita beri fill juga akan kelihatan seperti ini, namun kita nggak kasih fill. Nah, tujuannya kita pengen menampung grafik yang panjang ini ke frame-nya, biar nanti cuma kelihatan segini saja. Oke, kayak gitu. Ini akan saya masukkan saja, saya taruh sini. Lalu grup ini grup grafik ya kan, saya masukkan ke frame. Nah, seperti ini. Dia akan masuk ke frame. Oke, sudah ya. Ini agak ke kiri seperti ini. Ini akan saya sesuaikan dulu. Oke, ini masih kurang halus ternyata. Akan saya haluskan. Ya, sudah cukup bagus. Untuk warnanya, kita ganti warnanya itu pakai purple, tapi kita buat lebih tua seperti ini. Lalu kita ganti opacity-nya itu mungkin 80, 50, 70. Ya, 70. Grafiknya sudah jadi. Sekarang kita buat tab-nya yang di bawah ini gampang saja. Pakai font ukurannya 16. Oke. 16 kita pakai medium saja.
16. Oh ya, caranya biar ini bisa sama jaraknya, kita bikin rectangle dulu di sini. Saya sih biasanya gini ya, rectangle. Kalau sudah, kita pakai plugin split shape di sini. Oke. Split shape ini nanti akan membagi menjadi berapa kolom. Ini akan menjadi berapa? 5, berarti 5. Lalu row-nya tetap 1. Gathernya ini mungkin kita buat 2 saja. Oke, seperti ini. Lalu kita sesuaikan ini di tengah. Kita tulis dulu S D M Y dan O. Oke, kita buat di tengah masing-masing ini. Oke, sudah jadi. Kalau sudah, kita hapus saja ini. Kita sisakan 1. Ini width-nya kita buat 64 saja. Ini 64. Oke, seperti ini. Untuk radiusnya juga kita beri 15, sama seperti di sini tadi. Oke. Kita taruh belakang. Nah. Oke, seperti ini. Kita buat tampilannya akan seperti ini. Oke, tadi sudah hafal ya harusnya. Kita warnai putih. Lalu fill-nya kita kurangi menjadi 25. Lalu efeknya kita beri background blur 20. Lalu stroke warna putih dan linear seperti ini. Oke, sudah. Lalu untuk huruf yang lain, tab yang lain, ini saya buat opacity-nya mungkin 50 saja. Oke, sudah cocok. Untuk jaraknya akan saya samakan. Ini saya dulu saya samakan dengan ini. Oke, sudah. Tabnya sudah. Sekarang kita yang terakhir membuat button. Ini pakai tinggi 73, kita pakai 72 saja. Kita pakai R rectangle. Kita munculkan gridnya seperti ini. 72. Untuk jaraknya kita samakan saja di sini. Untuk radiusnya kita samakan dengan ini, jadi pakai 20. Pakai 20 di sini. Ya, udah. Untuk warnanya kita pakai warna ini. Lalu kita beri gradasi biar agak sama dengan ada pantulan dari pink di sini. Oke. Gradasi seperti ini. Kita buat 100%. Lalu kita buat agak pink. Oke, pinknya juga kita buat lebih tua seperti ini. Dan kita atur lagi. Oke, kira-kira seperti ini sudah ada kelihatan pantulannya. Lalu kita beri teks ini kita warnai putih saja. Oh, kita taruh atas. Mungkin ini 20 saja. By stock 18, 20 kebesaran 18. Semi bold. Oke, kita taruh di tengah. Oke, yang terakhir di sini kita beri bayangan. Drop shadow, mungkin pakai 50, terlalu besar. Kita tebalkan dulu. Kan saya taruh ke atas biar gak ketutupan. Ini 20. Spreadnya kita bikin minus. Seperti ini. Ya, lalu kita kurangi. Untuk warnanya kita pakai warna yang sama. Di sini agak ungu, oke. Mungkin agak ungu seperti ini. Lalu kita kurangi opacity-nya 50 mungkin. Ya. Ya. Sudah bagus menurut saya. Oke, jadi sepertinya kita sudah selesai untuk membuat UI-nya dengan style glass morphism seperti ini.
Selamat buat kalian, teman-teman yang sudah mencoba dan berhasil sampai sini. Kalian keren. Nah, tapi kita nggak cuma di sini saja. Saya akan lanjutkan untuk menganimasikan grafik di sini. Oke. Kalian boleh ikutin lagi tutorial ini sampai selesai, sampai prototypingnya. Tapi kalau ini saja kalian sudah capek, nanti mau lanjut lagi besok atau kapan-kapan juga bisa. Oke, kita mau buat prototipenya. Ini akan saya duplicate dulu biar kalau ada yang terganggu nggak apa-apa, nanti ada backupnya di sini. Oke, jadi rencananya ketika kita mengklik tombol S di sini atau second, nanti grafiknya itu akan berjalan dari kanan ke kiri, ya kan? Atau kiri ke kanan ya. Nanti kalau salah ya bisa kita edit lagi. Ini kurang gini. Oke, sebelumnya kita pastikan huruf ini berada di atas dari tombolnya. Oke, kalau sudah, kita beri tombol, placeholder tombol untuk S ini seperti ini. Lalu kita opacity-nya kita buat 0 saja. Yang penting bisa clickable seperti ini, ya kan? Sudah. Oke, kalau sudah, kita duplicate ini. Ketika kita klik tombol S, nanti tombolnya akan gerak dari Y ke S. Gerak begini. Oke. Lalu setelah itu, grafiknya akan berjalan. Kita gerakkan saja yang grup ini. Kita geser. Oh, ternyata keliru, bukan dari kanan ke kiri, tapi kiri ke kanan. Jadi bukan dari kanan ke kiri, tapi kiri ke kanan. Jadi ini akan saya sesuaikan seperti ini. Jadi yang paling kanan itu kalian taruh di sini. Oke. Kalau sudah, kalian geser saja. Ini, nah itu kan sudah kan bisa lihat. Aduh, sorry. Kalian nanti akan gerak seperti ini dia. Nah, seperti itu. Oke. Kalian geser saja sampai sorry. Ini kan saya geser ke sini saja biar dia nggak masuk ke frame lain. Nah, seperti ini kira-kira. Ya, seperti itu. Sudah. Kita geser ke sini. Oke, kita buat yang ini dulu. Kita ke prototype. Kita klik ini, dia akan ke sini. Dia akan ke sini. Dia akan ke sini. Pakai on click navigate. Kita pakai smart animate. 300 is in out saja 300. Oke. Kalau sudah, ini kita klik frame-nya, lalu kita klik ini ke sini. Kita pakai after delay. Kita beri 1 ms saja. Lalu kita beri smart animate. Ini kita pakai linear. Dan nah ini kita sesuaikan. Yang kita besarkan lah. Mungkin paling panjang di sini 10.000 ms. Oke, kita coba dulu ya. Oke, kita coba dulu di prototype. Oh ya, untuk prototype pastikan tombol play itu ada di paling kiri. Karena ini nanti akan yang menandakan di mana prototype itu dimulai. Oke. Kita klik di sini, lalu kita play. Ya, seperti ini. Lalu tadi kita klik sini S, dia gerak dan nah akan bergerak seperti ini. Ini masih terlalu cepat. Nanti kalian bisa perpanjang lagi
grafiknya biar dia kelihatan lebih lambat. Bukan dipanjangkan tapi dipendekkan. Jadi di sini saya cuma pakai 3. Tadi kalau nggak salah ada berapa nih? 4. Atau kita bikin jadi 2 saja. Oke, ini kita hapus. Ini kita hapus 1. Oke, ini kita copy paste sini, paste di sini. Oke, ini tadi kita buat paling lama 10.000 ms. Oke, semoga berhasil. Kita klik play. Oke, kita klik second, lalu nanti grafiknya akan berjalan. Ya, seperti ini. Dia akan berjalan lebih lambat. Dan jika ditampilkan di handphone, akan terlihat seperti ini. Untuk menampilkan di handphone seperti tadi sudah pernah saya buatkan tutorialnya di pojok sini. Silahkan kalian klik kalau kalian belum tahu caranya. Oke. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Hebat buat teman-teman yang bisa mengikuti semuanya dari UI sampai prototype. Kalian hebat, kalian keren. Dan buat teman-teman yang sudah berhasil membuat UI ataupun prototype, silahkan share hasil karya kalian di Instagram, di story tepatnya, nanti mention saya. Nanti akan saya restory di story saya. Dengan begitu saya tahu kalau tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke? Itu dulu video tutorial kali ini. Jika kalian pengen tutorial UI desain yang lain, silahkan klik video playlist di atas ini. Follow juga Instagramku Kohaldi karena di sana saya sering share tips-tips tentang desain dan freelance. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa mengikuti tutorial yang sama dengan kalian. Dan pesan saya adalah desain dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Kuku Aldianto, pamit.